أخونا الأستاذ محمد قدري كها SPD فعليه أن يتفضل مشكورا. Acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Qadri Kiha SPD. Kepadanya disilahkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanu dhkurullaha dhikran katsiran بحوم بكرة وأصيلا. كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. اذكروا نعمة الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. البرنامج الثالث قراءة الفاتحة وصلاة النهضتين سيؤمها الأستاذ الحاج أحمد ريمة الماجستير. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Raimah MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul Fatihah li Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sair ikhwanil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Li sahibil hizbi wa tariqati maulana abil madarisul masajid al-maghfurullah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-Fansari wa li usulihi wa furu'ihi wal muhibbihi. Al-Fatihah. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهضيين والنهضيات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع تكرير من رئيس اللجنة ومن معهد نور المخلصين نهضة الوطن دينية إسلامية برنجارة التي سيقدمها الحاج زلفان هدي الماجستير فعليه أن يتفضل مشكورا. Acara keempat, laporan panitia sekaligus sambutan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah yang disampaikan oleh Bapak Haji Zulfan Hadi MPD. Kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garing sekali nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya pokok NWDI NWDI daiman abada. Ulang garis sekali nggih. Pokoknya pokok NWDI fastabikul khairat. NWDI daiman abada.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajmain. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatal min lisani yafqahu qaulin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan zuriat Al-Maghfurullah Maulana Syekh Asyik Tuan Guru Bajang Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Zainul Majdi LCMA. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan zuriat Al-Maghfurullah Maulana Syekh Ummuna Dr. Hajjah Siti Rohmi Jalilah sekaligus selaku Wakil Gubernur NTB yang hadir di tengah-tengah kita pada acara kali ini. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan zuriat Al-Maghfurullah Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Muksin Makbul Kutaraja. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pringgarata Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi Kiha Emsos. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah NTB Tuan Guru Haji Mahali Fikri. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhid LCMA Gresik, perwakilan dari Institut Al-Idrus Yaman. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Al-Mukarram para Tuan Guru dan segenap para asatiz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang sama-sama kita hormati dan muliakan. Yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah, Sekretaris Wilayah NWDI NTB Dr. Haji Irzani, yang sama-sama kita hormati Ketua DPD NWDI Lombok Tengah, yang kita hormati pula Pembina LSM Kasta NTB, yang sama-sama kita hormati pimpinan Yayasan Enris Indonesia atau Enris Foundation, yang kita hormati seluruh General Manager Hotel yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kita hormati. Yang kita hormati Bapak Camat Pringgarata, yang kita hormati Kepala Desa se-Kecamatan Pringgarata, yang kami hormati Kepala Dusun se-Desa Pringgarata dan Arjangka, yang kami hormati pula Koordinator Perwakilan Kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, Ketua-ketua Kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, dan yang sama-sama kita hormati Kepala-kepala sekolah seluruh jenjang pendidikan lingkup Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Pringgarata, seluruh Dewan Guru pada seluruh jenjang pendidikan lingkup Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata, yang sama-sama kita hormati pula seluruh wali santri serta seluruh tamu undangan dan jamaah yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
pula hadirin hadirat rahimakumullah. Al-Mukarramun, para tuan guru dan segenap para asatiz yang kami muliakan, serta seluruh tamu undangan dan jamaah yang kami hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat serta sempat, sehingga kita semua dapat bermuwajahah pada kesempatan kali ini dalam rangka perayaan Haul dan Syafaatul Kubra Yayasan Nurul Mukhlisin, Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata yang ke-14 yang kita rayakan di markas pusat kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam terhadap junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para tuan guru dan segenap para asatiz yang kami muliakan, serta seluruh tamu undangan dan jamaah yang kami hormati. Memulai sambutan ini terlebih dahulu izinkan kami flashback kembali tentang sejarah berdirinya Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin ini dibangun pada tahun 2001 oleh salah satu murid kesayangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, yakni Al-Maghfurullah Syekh Tuan Guru Haji Muhammad Muksin Makbul, sekaligus selaku koordinator pusat Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon, dan diperintahkan kepada Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari Kiha, sekaligus selaku koordinator pusat kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon untuk memimpinnya. Dan pada saat ini, sesuai dengan pesan dan wasiat semasa hayat Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari Kiha kepada kami seluruh ketua-ketua kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon dan seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, dilanjutkan oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi Kiha MSOS dan selami ketua-ketua kelompok Nurul Mukhlisin Jamaah Wirid Khusus Nahdlatul Wathon dan seluruh pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah bersepakat untuk sami'na wa ato'na untuk menjalankan apa yang menjadi pesan dan wasiat beliau. Sanggup sami'na wa ato'na jamaah? Sanggup sami'na wa ato'na? Ya, saru-saru ongkan. Sanggup sami'na wa ato'na? Berarti karing tak buktiang doang niki jamaah. Di awal berdirinya pondok pesantren ini dulunya bernama Hubbul Jiron NW, yang kemudian diperintahkan untuk mengubah namanya menjadi Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NW, tepatnya pada tahun 2007, dan sekarang menjadi Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Meskipun di dalam akte lembaga masih tercantum dengan nama Hubbul Jiron NW, namun di kalangan jamaah dan wali santri sudah tersebar namanya dengan luas dan dikenal dengan nama Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah atau Nurul Mukhlisin NWDI. Hal ini disebabkan karena memang kami masih kesulitan dalam melakukan upaya perubahan nama di akte lembaga. Kemudian pondok pesantren ini menjalankan kegiatan pendidikan sosial dan dakwah. Dalam bidang pendidikan saat ini Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI mengelola lembaga pendidikan dari jenjang Raudatul Atfal,
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah yang masih bernama Hubul Jiron NW, dan 1 lembaga pendidikan umum kejuruan yakni SMK IT Nurul Mukhlisin NWDI. Nah, lamun SMK niki sampun NWDI. Dengan jumlah keseluruhan santriwan santriwati sekitar 700 orang lebih dari semua jenjang, dan alhamdulillah semua jenjang lembaga untuk dimaklumi bahwa Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah lebih dari 1 dasawarsa atau lebih dari 10 tahun telah melaksanakan program pendidikan secara gratis di seluruh jenjang pendidikan ataupun di asrama pondok pesantren. Dan saat ini tidak kurang dari 450 santriwan dan santriwati yang tinggal di asrama pondok pesantren dari semua jenjang pendidikan, dan seluruhnya tanpa dipungut biaya alias gratis, termasuk gratis biaya makan dan minumnya dan pakaian sekolah saat penerimaan siswa baru. Ikhtiar kami di tahun ini justru kami menargetkan untuk menambah jumlah santriwan santriwati sejumlah 2 kali lipat, yakni sebanyak 900 santriwan santriwati, dan insya Allah akan kita pastikan juga untuk gratis. Nggih, kayun gratisan niki. Justru kami menargetkan. Kemudian dalam bidang sosial santriwan santriwati, kami telah memiliki lembaga kesejahteraan sosial yang bernama Nurul LKSA Nurul Mukhlisin NWDI, juga telah terakreditasi, yang menampung anak yatim, piatu dan anak-anak terlantar, di mana pada saat ini anak-anak yang tertampung berjumlah 97 orang anak yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Lombok. Selain itu, dalam bidang ini kami pihak pondok pesantren juga bekerja sama dengan lembaga sosial independen lainnya seperti Andrews Foundation atau EF dalam kegiatan pelayanan kesehatan serta kegiatan kemanusiaan lainnya. Di bidang ekonomi keumatan, kami memiliki koperasi yang diberi nama Koperasi Iling Jagat Sasak dan telah memiliki akte atau izin operasional, dan di mana saat ini sudah melakukan usaha dan masih berjalan sampai dengan saat ini, yakni pedagang sembako, laundry, warung serba ada, dan peternakan ayam serta kambing. Kemudian di bidang dakwah, kami melakukan kegiatan-kegiatan terprogram dan terencana melalui kajian-kajian secara rutin, baik di internal pondok pesantren maupun di luar pondok pesantren. Bentuk nyata dari kegiatan dakwah ini adalah melatih para santriwan santriwati untuk menjadi pendakwah dengan mengadakan program-program kegiatan seperti adanya ekstrakurikuler muhadaroh atau latihan pidato yang dilaksanakan di asrama dengan jadwal yang ditentukan oleh pengasuh asrama pondok pesantren. Selain itu juga kami menyediakan kelas khusus untuk santriwan santriwati yang akan melanjutkan pendidikan ke Timur Tengah, yakni untuk tahap awal ini ke Yaman. Dan perlu kami permaklumkan, pondok pesantren kita sudah bekerja sama dengan Institut Al-Idrus Tarim Yaman, di mana perwakilannya telah berada di tengah-tengah kita, yakni Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhid LCMA Gersik. Dan pada kesempatan ini besar harapan kami, ke depan pondok pesantren kami diberikan jalan atau akses dengan tujuan adanya kemudahan untuk memberangkatkan santri kami ke Mesir, meskipun saat ini memiliki santri 1 orang yang sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Al-Azhar Mesir. Dan melalui kesempatan ini kami sampaikan harapan yang besar sekaligus permohonan kepada Syekhuna Dr. Tuan Guru Bajang Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA
untuk memfasilitasi santriwan santriwati agar diberikan jalan atau akses untuk bisa ke Mesir, baik melalui beasiswa atau jalur mandiri, dan semoga niat baik diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, para tuan guru dan segenap para asatiz yang kami muliakan, serta seluruh tamu undangan dan jamaah sekalian yang kami hormati. Semenjak tahun kelulusan pertama sampai dengan saat ini, Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah telah meluluskan alumni sekitar 1.600 santriwan santriwati yang tersebar di seluruh Pulau Lombok dan sebagian di Pulau Sumbawa. Seluruh alumni tersebut tergabung dalam satu wadah yang disebut Ikatan Pemuda, Pelajar dan Alumni atau IKPPA Nurul Mukhlisin NWDI NTB, yang memiliki pusat di Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI Pringgarata dan kini sudah terbentuk cabang di masing-masing daerah se-NTB. Al-Mukarramun, para tuan guru dan segenap para asatiz yang kami muliakan, serta seluruh tamu undangan dan jamaah sekalian yang kami hormati. Terakhir, keberadaan Yayasan Pondok Pesantren dari awal sampai saat ini tidak akan lepas dari peran para perintis yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, baik motivasi, saran-saran atau kritik kepada kami demi keberlangsungan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI. Untuk itu, melalui momentum yang mulia ini, kami mengucapkan jazakumullahu khairun jaza. Semoga amal baiknya diberikan balasan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun kegiatan Haul Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI yang ke-14 ini tentunya dilaksanakan dengan beberapa rangkaian kegiatan yang berbeda dengan 2 tahun sebelumnya. Diawali dengan beberapa rangkaian kegiatan prahaul yang diawali dengan peresmian karantina mahasiswa Yaman. Yang kedua, peresmian Wisma Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI. Yang ketiga, peresmian Panti Asuhan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI. Yang keempat, pembagian daging sapi kepada masyarakat menengah ke bawah sekitar 500 kakak. Dan yang kelima, sosialisasi pola hidup bersih dan sehat bekerja sama dengan Yayasan Endris Indonesia. Maka untuk itu, kepada semua komponen dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI yang telah memberikan amanah dan support baik material maupun moral kepada panitia untuk melaksanakan kegiatan ini, dan bagi semua rekan-rekan panitia yang telah bahu-membahu menyukseskan acara pada hari ini sehingga berakhir nanti, maka kami atas nama Yayasan Pondok Pesantren dan panitia Haul Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI yang ke-14 menghaturkan banyak-banyak terima kasih untuk semua pihak, yakni Bapak Ibu Saudara tamu undangan yang berkesempatan hadir melalui kesempatan ini juga. Kembali kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang tak terhingga atas kehadirannya. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan Haul Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI yang ke-14 ini tidak luput dari kekurangan, baik dari proses prahaul sampai kegiatan intinya saat ini. Maka melalui kesempatan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk menutup sambutan ini, kami mengajak kita semua untuk senantiasa berjuang dengan semangat kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, dan senantiasa berjuang untuk Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah dengan prinsip yakin ikhlas istiqomah, yakin ikhlas istiqomah, yakin ikhlas istiqomah. Demikian sambutan dari kami atas nama Yayasan Pondok Pesantren sekaligus atas mewakili panitia Haul yang ke-14. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Wallahul muwafiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الكرام ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلها دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر. حيوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرنامج الخامسة التي سيقدمها رئيس البرنامج الخامس الترحيبات من أمنا الحاجة الدكتورة سيتي رحمي جليلة فعليه أن تتفضل مشكورة. Acara kelima, sambutan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Ummuna Dr. Haja Siti Rohmi Jalilah MPD. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa'id nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kita cintai, kita banggakan, kita muliakan Ketua Pengurus Besar NWDI
Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Hadir saat ini beserta Ummu Azza Hajjah Erika Zainul Majdi. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan, panjang umur, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus membimbing kita di dalam perjuangan. Yang tiang hormati, tiang banggakan, pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, Ustadz Haji Ahmad Fauzi beserta seluruh jajarannya, mudah-mudahan selalu dimudahkan di dalam mengembangkan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin. Hadir juga di sini beberapa pengurus organisasi NWDI. Ada Ustadz Haji Muhammad Hairul Rizal, Ketua 4 PBNWDI, juga ada Ustadz Haji Irzani sebagai Ketua PD NWDI Kota Mataram, juga Ketua PD NWDI Lombok Tengah, seluruh pengurus yang mudah-mudahan selalu sehat. Begitu juga yang tiang hormati para masyayikh, para tuan guru yang tidak bisa tiang sebutkan satu persatu. Juga dari Kementerian Agama, pejabat yang hadir. Juga tiang dengar banyak dari General Manager Hotel juga yang hadir. Alhamdulillah. Ada Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, yang semuanya tiang hormati, tiang banggakan. Begitu juga jamaah muslimin muslimat yang tiang cintai, anak-anakku semua yang tiang cintai, tiang banggakan. Alhamdulillah kita semua sehat nih? Sehat pelunggu? Alhamdulillah. Sehat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masa pandemi ini tinggi, masa pandemi yang sudah berlangsung selama 2 tahun, kita tetap diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pandai mensyukuri kesehatan yang diberikan oleh Allah. Kita jaga kesehatan kita, nggih? Nggih. Jadi mudah-mudahan semua sudah vaksin. Sudah 2 kali vaksin. Nggih. Nanti yang sudah vaksin kedua 6 bulan bisa vaksin booster namanya, nggih, supaya kita semakin kuat menghadapi pandemi niki, supaya kita makin sehat, kita bisa imunitas tubuh kita makin kuat, nggih. Nanti kalau sudah masuk program vaksin booster, semua yang sudah vaksin kedua selama 6 bulan ikut vaksin, nggih. Nggih, jadi sekarang ini alhamdulillah keadaan kita sudah semakin baik, tapi tidak boleh lengah karena pandemi niki belum selesai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menghadirkan keadaan yang lebih aman, lebih baik lagi di daerah kita. Amin ya rabbal alamin. Tadi tiang sudah mendengar bagaimana laporan dari ketua panitia yang sekaligus juga mewakili pondok pesantren. Tiang melihat bahwa pondok pesantren Nurul Mukhlisin sudah maju, luar biasa. Banyak sekali melakukan kerjasama untuk kemajuan pondok pesantren. Ini harus dicontoh oleh pondok pesantren lainnya. Nggih, kerjasama untuk bisa menyekolahkan putra-putri kita ke Yaman, kerjasama untuk pola hidup bersih dan sehat dengan Andrews Foundation, itu adalah contoh bahwa betapa pondok pesantren kita terbuka untuk berbagai kerjasama untuk kemajuan pondok pesantren. Luar biasa, nggih. Jadi pola hidup bersih dan sehat niki jangan dianggap remeh. Apalagi di masa pandemi niki,
kita harus betul-betul menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Rajin mencuci tangan pakai sabun, nggih. Jangan sembarangan kalau kita makan atau kita pegang muka, kita pegang hidung kita. Jadi harus kita yakinkan tangan kita bersih. Tiang yakin apa yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI ini adalah satu ikhtiar yang betul-betul bagaimana bisa menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas. Apalagi pondok pesantren ini 100% tadi disampaikan gratis. Jadi betul-betul ini pengelolaannya menunjukkan pengelolaan yang baik, kerjasamanya begitu banyak, dan tentunya pemerintah dalam hal ini sangat-sangat bersyukur. Ada pondok pesantren yang menghasilkan kualitas yang baik dengan pengelolaan yang baik seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita ya lulusan pondok pesantren Nurul Mukhlisin bisa terus lanjut sekolahnya, nggih. Nah, jangan sampai anak-anak kita merarik kode. Jadi belum selesai sekolah sudah menikah, nggih. Jadi selesaikan sekolahnya dulu, nggih. Direncanakan hidupnya dengan baik baru menikah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, stunting, gizi buruk, nggih. Kematian bayi, kematian ibu hamil, itu harus kita hindari bersama. Ibu-ibu muslimat, mudah-mudahan kita bisa didik anak-anak kita dengan baik, nggih. Jadi yang punya bayi harus disusui selama berapa tahun? 2 tahun, nggih. 2 tahun kita susui anak-anak kita. Kemudian juga kalau kita memiliki anak yang usia sekolah, sebelum berangkat sekolah, ingatkan mereka harus sarapan, nggih. Harus nyampah dulu, sarapan. Bahasa Lombok Tengah apa niki? Nyampah, nggih. Karena tiang orang Pancor kadang-kadang salah bahasa tiang kalau bahasa Sasak. Jadi tiang mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, nggih. Harus sarapan anak-anak kita. Jangan hanya sekedar dikasih uang terus sudah, nggih. Jadi supaya apa? Supaya jangan darah rendah, nggih. Kemudian kurang gizi, tidak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga anak-anak kita agar anak-anak kita sehat, pendidikannya bisa setinggi-tingginya, dan sehingga anak-anak kita menjadi orang yang jauh lebih sukses dari kita. Selamat untuk Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin. Nanti mengenai proses untuk pemindahan akte dan seterusnya ke NWDI itu harus berkonsultasi dengan pengurus daerah. Insya Allah akan difasilitasi dan dibantu untuk bisa memudahkan prosesnya menjadi NWDI. Nah, itu mungkin yang bisa tiang sampaikan. Selamat untuk Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu. Jaga kondusivitas di Lombok Tengah, jaga kondusivitas kita di NTB. Kita patuh-patuh, aman-aman, saling sayang, saling dukung semua, sehingga apa yang kita ikhtiarkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa tiang sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محاضرة الحفلة الذكرى الحولية 14 وشفاعة الكبرى لمعهد نور المخلص نهضة الوطن دينية إسلامية فرنجارة سيلقيها فضيلة الشيخ الدكتور الحاج الكياي توان جرو بجان محمد زين المجدي فعليه أن يتفضل مشكورا.
pengajian haul Yayasan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah ke-14 dan Syafaatul Kubra oleh Al-Mukarram Syekhuna Bapak Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Wa askanana fi hadhil buq'atil mubarakah minal ard, dan menempatkan kita, menghidupkan kita, menjadikan kita menjadi bagian dari penduduk bagian bumi Allah yang diberkahi ini, wahya Indonesia, yaitu bumi Indonesia. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Segala salawat dan salam yang paling sempurna tercurahkan kepada penghulu dari semua nabi dan rasul, yaitu Sayyidina Maulana Muhammadin, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi arsalahu Allahu hadiyan, yang Allah Subhanahu wa taala utus menjadi pemberi petunjuk kepada tiang pelungguh, wa qudwatan, dan menjadi teladan bagi tiang pelungguh, litanzimi syu'unina dunyawiyah li sa'adatil akhirah, untuk mengatur urusan-urusan dunia tiang pelungguh agar mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat kelak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wajma' kalimatal muslimin wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyah bihaqqi Muhammadin. Amma ba'du. Yang saya hormati dan muliakan para orang tua kami, para tuan guru, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, baik yang ada di atas panggung bersama tiang ataupun yang ada di depan tiang semuanya, baik kaum muslimin maupun kaum muslimatnya. Yang tiang hormati, tiang muliakan, sahibul bait, muassis atau khadimul ma'had, pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin NWDI, yang kita doakan beliau bersama keluarga, bersama para pengasuh, para ustaz dan ustazah di pondok pesantren ini, mudah-mudahan selalu diberikan oleh Allah Ta'ala keistiqomahan. Mudah-mudahan beliau dan seluruh yang ada di pondok ini bisa tetap terus menerus mensyiarkan dakwah NWDI
melalui Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin. Yang tiang hormati Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Ibu Dr. Hajah Siti Rohmi Jalilah, yang juga sekaligus Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon, para pengurus organisasi NWDI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NWDI, yang saya hormati pula seluruh pengurus NWDI, dari jajaran ketua yang hadir Bapak Haji Khairul Rizal, dan seluruh pengurus yang tidak dapat yang sebutkan satu persatu, para tamu undangan, sahabat-sahabat yang tiang hormati pula. Ada saya dengar Bapak Haji Zamroni di sini, ya. Ini sahabat lama tiang ini, Pak Haji Zamroni. Beliau sekarang tugasnya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama, betul Ustaz? Alhamdulillah. Insyaallah beliau juga akan selalu membina dan membantu pondok pesantren kita nih, Nurul Mukhlisin ini. Dan para aparatur negara, baik dari jajaran pemerintah kabupaten, para pimpinan pemerintahan daerah, baik dari kabupaten, kecamatan maupun desa ataupun dusun, semuanya tiang hormati. TNI Polri yang hadir juga saya hormati, dan semuanya tanpa kecuali yang tiang cintai dan tiang muliakan, hadirin hadirat, nahdien nahdiyat, rahimakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini Bapak-bapak Ibu, tiang Muhammad Zainul Majdi, tiang senang bisa hadir berbagi kesyukuran dengan bapak-bapak dan ibu keluarga besar tiang di tempat ini. Alhamdulillah, Nurul Mukhlisin kita sudah berusia 14. Alhamdulillah. Amarahullah, semoga Allah memakmurkannya. Hafizahullah, semoga Allah memeliharanya. Allah pelihara madrasah ini, Allah makmurkan madrasah ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala yutimmu, akan membantu menyempurnakan apa-apa yang diniatkan oleh pimpinan pondok pesantren, membangun terus seterusnya selamanya. Allah ta'ala yang akan memudahkan. Kita ingat ungkapan dari para ulama yang juga sering tersampaikan, isi al-maghfurlah Sidi Syekh Munida Maulana, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Ingat kata ulama bahwa kalau kita sudah meniatkan sesuatu si bagus, maka jangan ada keraguan apapun. Jangan merasa sulit karena keterbatasan apapun, karena Allah Ta'ala, ya, seperti kata ulama, ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Prinsip hidup. Sebanyak yang kita perlukan, Allah akan datangkan bantuan. Sebelik cita-cita anta, muntah berdua cita-cita untuk Nurul Mukhlisin. Oh, saya ingin bangun Nurul Mukhlisin seperti ini saja, sudah segini saja, maka Allah akan berikan bantuan juga segini saja. Tapi kalau di pikiran kita, di niat kita, di dalam semangat kita, ya Allah, saya akan bangun Nurul Mukhlisin ini menjadi mercusuar iman dan takwa di tempat ini, seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Ta'til ma'unah. Seperti itu juga Allah Ta'ala akan datangkan bala bantuan. Ala qadril mu'nah ta'til ma'unah. Sebanyak keperluan, sebesar cita-cita baik kita,
Allah Ta'ala akan berikan bantuan. Kalau tiang tanya, pelungguh semua, keluarga besar Nurul Mukhlisin, cita-cita pelungguh ini besar atau tidak? Cukup seperti ini? Alhamdulillah. Terus sama seperti kita bermasyarakat, membangun daerah kita Lombok Tengah ini. Yang tanya kepada pelungguh semua nih, pelungguh kita semua, katakanlah warga Lombok Tengah yang hadir, pelungguh ingin Lombok Tengah ini seperti ini saja atau terus berkembang? Terus. Bangun optimisme itu. Jadi dalam Islam, Bapak Ibu, ini hal pertama yang ingin tiang sampaikan. Setelah bersyukur kepada Allah, setelah kita mensyukuri nikmat karunia 14 tahun Nurul Mukhlisin, maka yang ingin tiang sampaikan yang pertama, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasul, tidak ada satupun dek nara seke ayat, dek nara seke hadis yang menggambarkan bahwa orang beriman itu pesimis, dek nara. Semua penggambaran Al-Quran tentang orang beriman, di situ Allah gambarkan orang beriman itu selalu bersyukur. Orang beriman itu selalu bergembira dalam kebaikan. Orang beriman itu selalu berharap rahmat Allah. Orang beriman itu selalu melihat masa depan sebagai kesempatan berbuat baik. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan musibah yang besar yang menimpa. Coba kita baca dalam Al-Baqarah. Wabashiris sabirin. Bahkan dalam keadaan lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, rasa takut, katakanlah masa pandemi, dengan selesai pandemi kita khawatir kena virus ini. Khauf wal ju' kadang-kadang mempengaruhi situasi ekonomi. Wa naqsim minal amwal, kadang-kadang misalnya orang punya modal 100, gara-gara pandemi berkurang jadi 50. Wal anfus, bahkan ada yang korban jiwa. Was thamarat, bahkan hasil-hasil pertanian, peternakan kita atau usaha-usaha hasil bumi semua menurun. Tapi ingat, akhir ayat itu Allah Ta'ala tiupkan semangat. Wabashiris. Bapak Ibu, nih menjadi renungan bagi kita. Allah menggunakan kata wabashir. Wabashir itu dari basyarah. Basyarah itu artinya kabar gembira. Jadi dengan si beriman, dalam keadaan sesulit apapun, di dalam hatinya itu selalu ada kesyukuran dan optimisme. Apalagi yang kata berada dalam keadaan tasyakur seperti ini, lebih besar lagi optimisme kita. Ini yang ingin tiang sampaikan kepada semua keluarga besar NWDI. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lihat masa depan yang bagus nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu, lihat masa depan yang baik. Tatap besok hari itu dengan pandangan kesyukuran dalam keadaan apapun. Kalau sudah kita lihat masa depan dengan penuh kesyukuran, dengan optimisme, maka akan berlaku hadis qudsi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda zanni abdi bi, in khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Manik Allah Ta'ala. Nah, ini apa satu prinsip juga. Nah, ngajarita isi oleh baginda Nabi, dan bahkan hadisnya bukan hadis biasa, tapi hadis yang istimewa karena dinisbahkan langsung kepada Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Ana
inda zonni abdi bi. Aku ini sebagai sang pencipta yang maha kuasa, aku tergantung pada apa yang menjadi persangkaan hambaku kepadaku. Jadi minta berprasangka bagus, kita selalu husnuzon kepada Allah. Ya, jelos ini masih arak kesulitan lagu insyaallah jemaah. Jemaah nih, jemaah lemak solah. Lemak solah atau enggak? Lemak solah. Itu zon kita. Maka Allah jamin in khairan mun tiang pelungguh berprasangka leaten tiang pelungguh lemak solah mau ta. Ini janji Allah. In khairan fa khairun wa in syarron fa syarrun. Lagu mun lemakna jan dinara harapan wah tentu jarin dinara harapan. Lemakna ja gelap wah murung susah sempit hidup sempit jari wah. Jadi hati kita, persangkaan kita menentukan masa depan kita. Apa yang kita simpan dalam hati kita terhadap Allah, persangkaan kita seperti itu Allah akan memberikan kita. Karena itu sekali lagi bapak-bapak ibu tiang ajak pelungguh semua optimis bapak ibu nih. Tiang pakai kata optimis karena itu yang paling sederhana satu kata. Kalau bahasa Sasak mungkin lebih panjang dia. Apa yang paling pas optimis bahasa Sasak? Mengharapkan bagus atau apa? Pokoknya optimis. Kalau sekarang sempit, yakin besok akan lapang. Kalau sekarang susah, yakin besok akan senang. Kalau sekarang sakit, yakin besok Allah sembuhkan. Itu namanya optimis. Itu namanya optimis. Bapak ibu arak pekat dengan beketoan. Yoh lagu kan dakak ngumbing misal jelos ini optimis. Besok solah, lemak solah. Lagu tiba-tiba sulun-sulun lemak susah hendah. Terus apa kenan hadis kursi niki? Bapak ibu, kalaupun niki kalaupun kita hari ini punya harapan baik untuk besok, tetapi ternyata besok masih belum dapat atau belum sesuai dengan harapan tiang pelungguh, minimal kita sudah mendapatkan pahala husnuzon kepada Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi husnuzon itu salah satu ciri orang beriman yang paling kuat. Kata para ulama, kalau kamu punya kesulitan untuk menanamkan sifat baik di hatimu, kalau cuma bisa seke doang sifat bau tetolok le atenta, maka seke sifat sini adalah husnuzon kepada Allah. Selalu berprasangka baik. Lemak di eman, Allah Maha tahu. Sang di eman wayana lemak nuh. Begitu nih Bapak Ibu nih, di eman wayana. Karena muntekadu bahasa Sasak siaran lemak kan setelah jelun nih. Jadi lemak no apa? Lemak itu setelah hari ini. Mun Allah kayun lemak sino, mungkin misalnya jelo apa nih? Jelo Ahad. Besok itu jelo Senin. Mun Allah kayun si lemak sino adalah tetu-tetu jelo Senin kejarian. Kalau Allah kayun si lemak sino dalam ilmu Allah adalah jelo Selasa, ya jelo Selasa na kejadian. Kalau Allah kayun bahwa siaran lemak sino sebulan lagi na kejadian. Lagu selapuk si teniatang husnuzon kita harapkan baik, insyaallah Allah akan tunaikan dengan cara dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sampaikan Bapak Ibu kepada Nurul Mukhlisin untuk menyempurnakan kesyukurannya. Jadi tersyukur alhamdulillah.
Nah, kesyukuran niki sempurnakanlah dengan selalu optimis. Tadi disampaikan oleh Ibu Wakil Gubernur situasi pandemi, iya, tapi insya Allah, insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, le dunia sini Bapak Ibu denara sesuatu keadaan si tetap. Manik ulama dawamul hal minal muhal. Siaran tetap sinu mustahil. Sakit, sehat. Ara dengan terus-terusan kode. Denara lekan kode jadi belik. Ara dengan terus-terusan hidup. Denara. Dia hidup setelah itu mati nih. Terus situasi berubah. Namun dalam perubahan itu peliharalah husnuzon kepada Allah. Ini penting Bapak-bapak Ibu, penting untuk kita semua. Jadi tetap ada optimisme. Nah, hal yang kedua, tiang tanya ini pelungguh kan tadi pertama kita tetap bersyukur nih. Kemudian syukurnya sempurnakan dengan husnuzon, tetap kita berprasangka baik. Nah sekarang tiang tanya kepada pelungguh, setelah husnuzon itu apa yang harus kita lakukan? Ini tiang ketuaan pelungguh. Pelungguh hafal suratul Waqiah? Ara surah si jariangna isi ulama surukna murid-murid oleh ulama-ulama besar, termasuk Sidi Syekh Nini dan Maulana, termasuk ini menjadi wirid bagi para santri NWDI. Satu surah dalam Al-Quran namanya suratul Waqiah. Nah, suratul Waqiah ini, suratul Waqiah ini ada istimewanya. Mun bahasa ulama tersebut suratul ghina, yaitu suatu surah yang ibaratnya memberikan kecukupan atau kekayaan. Mele sugih? Mele sugih? Oh, nek mele sugih batur. Mele sugih? Kata Rasul, man qara'a suratal waqi'ati kulla yaumin lam tusibhu faqatun abada. Siapa saja batur Pringgarata, batur Lombok Tengah, batur NTB, batur Mbe Malik nih, Ara Lombok Barat, Mbe Lombok Barat, Mbe Lombok Barat nah, Mbe Lombok Barat Mbe, Lembar, Belencong, Sai-sai ya, kalau Nabi wah berbahasa sai-sai salapu wah tamak nina mama kodek belik alim dekna alim santri dekna santri tekes bajang tamak salapu wah man sai-sai. Nah, alhamdulillah nih jadi Islam sinu dekna gita oh dengan mun mele jadi dengan bagus harus no mutlak ngene ndek lapang Islam sini. Pintu kebaikan dalam Islam itu tidak terhitung. Monde tebau tama lekan pintu sedekah, arak pintu puasa. Monde tebau tama lekan pintu puasa karena ndek tekuat misal sering-sering puasa sunnah, arak pintu silaturahim. Nah, jadi luwe. Nah, itu kelapangan dan keluasan Islam. Nabi berbahasa man qara'a suratal waqi'ah sai-sai mengamalkan membaca suratul waqi'ah setiap hari lam tusibhu faqatun abada maka tidak akan ditimpa kemiskinan dan kesusahan selama-lamanya. Maka
para ulama mengamalkan, terus diajar juga kita, termasuk oleh Sidi Syekh. Antara maghrib isya itu kalau kita dipancor dulu suratul Waqiah dan suratul Mulk, habis Waqiah kemudian Tabarok, terus setiap maghrib, terus belasan tahun, terus selama. Apa rahasianya? Bapak-bapak ibu, mun Nabi berbahasa surah tertentu, surah A, ya, katakanlah suratul Waqiah adalah surah yang istimewa, yang membuat orang yang membacanya tidak akan tertimpa dengan kemelaratan selama-lamanya. Maka berarti pertama, kata ulama, pertama memang itulah khususiat dari suratul Waqiah. Jadi ilham lekan dasida Allah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa memang suratul Waqiah itu menghindarkan kita dari kemelaratan. Si kedua, ketika Nabi menyampaikan hal itu, maka berarti di dalam suratul Waqiah itu ada tuntunan tiang pelunggu supaya kita bisa jauh dari segala macam kemelaratan. Dalam suratul Waqiah sunu ara ayat-ayat si jari pedoman tiang pelunggu. Nah, kata ulama, bapak-bapak ibu, ini menjadi renungan kita. Kata ulama, di dalam suratul Waqiah itu ada dua sifat yang kalau ini dua sifat sinu arak diri seorang manusia tama jari karakter bahasan tiang pelungguh, jari maksudnya wah dena bau lepas lekan dirina, menjadi nilai yang masuk melekat terserap di dalam jiwanya, maka dia akan terhindar dari kemelaratan. Apa dua sifat itu? Nah, kalau kita lihat di suratul Waqiah, coba lihat di awalnya. Wa kuntum azwajan thalathah fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah. Apa lanjutannya? Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini sifat yang pertama. Jadi Al-Waqiah itu ada dua kunci menghindarkan dari kemelaratan. Kunci yang pertama adalah ulaikal muqarrabun. Jadi manusia sinu manik desida Allah Ta'ala dari sisi kecintaannya pada perbuatan yang baik, dari sisi amal-amalnya dalam kehidupan dibagi tiga oleh Allah. Yang pertama ashabul maimanah. Ashabul maimanah itu istilahnya orang-orang sebelah kanan. Artinya orang yang memang suka kebaikan, lebih luwek kebagusannya, lekan kelengian, ashabul maimanah. Kemudian yang kedua ashabul mash'amah, yang sebelah kiri, dalam arti yang lebih banyak perbuatan-perbuatan sindik-indik, berbuat si bagus seki, maksiatnya 100. Mengucap zikir sekali nyumpak 100. Sekali-sekali na zikir, seminggu sekali na di masjid Jumatan. Lagu setelah nu maksiat doang setiap saat. Nanti Jumatan datang balik berjumat doang. Setelah itu maksiat selama seminggu. Itu ashabul mash'amah. Nah, kemudian yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun. Mereka yang selalu paling depan dalam kebaikan. Jadi mun begawean misal kan bangkat luwek tineng pada saat batur aning bangkat jam 7
Iya. Lalu aning bangkat jam 6 no sabikun. Bejulu mendahului yang lain dalam kebaikan. Selalu berinisiatif. Batur-batur denara si terpikir minak madrasah. Ngombe angkon ta minak madrasah nih. Sedangkan keadaan tersusah. Sedangkan ekonomi masyarakat lemah, tapi kemudian dia berdiri di tengah-tengah yang lain mengatakan, ayo kita bangun madrasah. Itu as-sabiqun. Dia ngajak orang, mari kita letakkan batu pertama. Walaupun kita belum tahu nanti kelanjutannya seperti apa, tapi mari kita mulai kebaikan. No, as-sabiqun. Orang yang seperti itu dekat dari Allah dan akan sukses dalam kehidupan dunia. Ulaikal muqarrabun. Maka kata para ulama, kalau kita ingin jauh dari kemelaratan dan kesusahan, jadilah as-sabiqun. Selalu mempelopori kebaikan. Mun batur lalu aning pekan jam 6, itu sugul aning pekan jam 10. Sabikun narana? Hah? Sabikun naran? Mutaakhirun naran. Ya. Kata Rasul, la yazalu aqwamun yata'akhirun hatta yuakhirahumullah. Ada sekelompok orang selalu dalam hal si bagus, nenganti doang, dengan wahmbe wah tipana baru nameli nguit sekedik-kedik. Nguit bahasanda? Nguit mulai katanya. Batur wah leka to wah tipa embene. Tipa apa pertigaan no ta aning peringgarata? Jalan negara ke kanan itu apa namanya? Pemepok. Batur wah tipa pemepok. Ya baru nguit gini. Terus mengatakan milih sida asabikun, unggih tiang milih jadi sabikun. Tapi begitu akhlaknya. Orang sudah menanam sampai 3 lantai, dia tidak mau ikut. Orang sudah bekerja hanya komentar saja. Ahlul komen. Indonesia sini penuh isi ahlul komen. Begawean di milih ngeraos paling cekat. Sampai kadang-kadang mun kita lihat TV nu si semangat ngeros pus sugul. Apa rano? Elorna apa? Bukan elor to. Dina kasak diri na. Isi pengamat ahli, ngamat. Batur wah daur batur begawean wah mun ne cangkir ni wah secangkir daur batur no. Daur batur begawan wah secangkir. Iya, secangkir anda. Apa rano? Elor ngerawas. Betul-betul mun tebus secangkir wah no. Lagu ngerawas. Batur wah batu pertama. Kemudian begawean nambah setiap tetes keringat itu jadi syahid di depan Allah. Jadi saksi di depan Allah. Orang ini berbuat baik. Tuh semua keringat. Iya ndah tuh sini jadi saksi. Dia juga tuh elornya jadi saksi bahwa dia adalah tukang bicara saja, tidak mau kerja. Was-sabiquna sabiqun. Sidi Syekh Nini Da Maulana mengharapkan NWDI, kader-kader NWDI itu min ahlil amal walaysa min ahlil kalam. Menjadi orang yang kuat bekerja beramal, bukan menjadi orang yang kuat ngeraos doang. Apalagi ngerosang batur. Begawian di nemele, kita batur begawian komen dia. Aduh kan ngeno, aduh kurang pas nih Nurul Mukhlisin. Mestinya catnya di hijau nih, coba ngecat putih. Ngeraos doang. Beli cat di nemele. Lagu paling cekat ngeraos. Kita masjid terbangun. Kan dengan nih menara masjid nih coba lagu dia milih beli semen.
itu orang melarat amal soleh. Dah kena sugih, melarat dia. Nah, karena itu kata para ulama, suratul Waqiah menghindarkan kita dari kemelaratan kalau kita punya semangat as-sabiqu was-sabiqun as-sabiqun. Semangat. Kemudian yang kedua kata para ulama itu diambil dari firman Allah, ya. Apa tuh? Afara'aitum ma tahruthun antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Wahai manusia, manik sida Allah, lihat apa yang engkau tanam. Apakah kamu bisa menjamin apa yang kamu tanam itu akan tumbuh, ataukah kami yang menumbuhkannya? Manusia, lihat air yang tumpah dari langit. Apakah kalian yang menyimpannya di awan dan menumpahkannya, ataukah kami yang menurunkannya? Kata ulama, ayat-ayat ini memberikan pengetahuan kepada tiang pelunggu bahwa sifat yang utama yang menghindarkan kita dari kemelaratan adalah bertawakal kepada Allah setelah kita berikhtiar. Nah, kalau dua sifat ini digabung, yang pertama selalu menjadi pelopor kebaikan, walaupun kecil, walaupun sedikit, tidak pernah dia mundur dari yang baik. Membangun daerahnya, membangun Lombok Tengah ini, termasuk menjaga keamanan, ketertiban, termasuk bergotong royong, selalu dia menjadi yang terdepan. Kemudian di dalam dirinya ada sifat tawakal. Dia tidak berserah kepada ikhtiarnya, tetapi dia berserah kepada Allah. Dia tidak mengandalkan ikhtiarnya, tapi dia mengandalkan takdir dan kemurahan Allah Ta'ala. Kalau dua hal ini digabung, kata ulama, maka insya Allah kehidupan kita akan baik. Nah, Bapak Ibu, tiang menyampaikan sedikit tentang suratul Waqiah ini untuk melengkapi. Tadi yang pertama kita syukur, alhamdulillah nih. Yang kedua kita optimis, nih. Selalu berprasangka bagus dari Allah. Kemudian dua hal itu kita sempurnakan dengan apa yang ada dalam suratul Waqiah. Tidak cukup hanya syukur, tidak cukup hanya optimis, tapi juga kita harus mempelopori kebaikan-kebaikan. Dan ketika berbuat yang baik itu, jangan menyandarkan, menganggap, oh ini pasti. Tidak ada yang pasti di dunia. Benar. Coba lihat dalam surah Al-Qalam, ya. Apa? إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك. Allah gambarkan ada sekelompok orang punya kebun, sudah siap dipanen, besok mau panen. Malam-malam mereka kumpul lalu mengatakan satu sama lain, "Jema bagus pasti panen ta. Jema mau itu rezeki si luwe. Wala yastasnun di nara insyaallah na. Di nara insya wah pasti yang jema. Pokoknya jema pasti. Karena dia tertipu melihat tanamannya sudah hijau, sudah indah luar biasa. Maka la yastathnun. Mereka lupa mengabaikan kata insyaallah. Wah yakin li ikhtiarna. Akhirnya apa? Fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun fa asbahat kassarim. Allah kasih pelajaran orang itu. Malam-malam dengan takdir Allah tersapu semua
apa yang ada di kebunnya. Pagi-pagi mereka datang, asbahat kassorim, rata semua kebun itu. Wah, ndek nara apa-apa. Innalillahi. Kenapa? Karena 100% menyandarkan ikhtiarnya, terlalu pede sebagai manusia. Ndek nara ruang lek dalam dirina berserah kepada Allah. Ndek nara pede, aku cekat, aku hebat, aku pejabat, aku jago, aku pinter, aku profesor, aku doktor, aku orang kaya. Kasih pelajaran oleh Allah. Na'udzubillah min. Nah, karena itu Bapak Ibu, semua pelajaran-pelajaran yang Allah Ta'ala sampaikan, yang Rasul sampaikan, mudah-mudahan bisa kita jadikan sebagai sebagai bahan untuk kita memperbaiki hidup kita nih. Nah, tiang pelungguh terus, apalagi kita dalam perjuangan Nurul Mukhlisin, perjuangan Lombok Tengah. Luar biasa Lombok Tengah nih ya. Dengan bebalap doang kan nih Lombok Tengah. Kemarin balapan, besok ada balapan lagi. Dari mana-mana seluruh dunia orang datang kita dengan balapan motor. Memang dari dulu kalau tiang lihat di jalan-jalan Lombok Tengah nih, luwe kanak-kanak bajang cekat ngebut-ngebut. Cekat ngebut-ngebut. Walaupun kadang-kadang ngebut doang, cekat ngegas doang, dan tahu ngerim. Nah, luwe Lombok Tengah no. Baik. Kanak bajang bukan Lombok Tengah, di mana-mana. Nah, tiang ingat. Nah, ini sekedar intermezzo doang nggih. Tiang ingat lai arak pada saat tiang berkhidmat sebagai gubernur, arak datang lekan Sumbawa. Lekan daerah harana Lunyuk. Nah, Lunyuk karena daerah no. Datang tokoh-tokoh no. Tolong Pak Gubernur, jalan kita rusak. Tolong diperbaiki nih jalan, Anda sebagai pemimpin. Nggih, Pinaang jalan si Solah. Begitu tepinaan jalan si Solah, datang Malik ya. Pak Gubernur, gara-gara sida minak jalan si Solah, luwe kanak-kanak bajang nih pada tabrakan motor. Pada mati li rurung. Yo, jadi ngombe Bapak, tersedak rurung nih Malik. Nah, jadi ngegas juga perlu rem, nggih. Hidup itu perlu kontrol. Jangan karena jalan licin, hanya licinnya yang kita ingat, hanya mulusnya yang kita ingat, lupa bahwa bisa jadi ada sesuatu yang membahayakan. Harus tetap waspada. Nah, kira-kira seperti itulah kita juga dalam kehidupan. Tetap kita berhati-hati dan waspada, sambil tentu berharap hal yang terbaik dari Allah, khususnya untuk Nurul Mukhlisin kita. Demikian yang tiang sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih jamaah semua yang datang dari tempat-tempat yang jauh. Datangnya pelungguh semua ini doa bagi Nurul Mukhlisin. Ini doa dengan perbuatan. Jadi sida datang beketik doa untuk Nurul Mukhlisin. Naenda ngilat bahasa Lombok Timur, ngilat bahasa Anda? Napak, cicak, ngicak, naendo ngicak nih Darul Mukhlisin itu doa. Ingat kata Al-Maghfurullah tentang Pondok Lek Pancor. Nih Pondok Lek Pancor ndek ne jari belik isi kehebatanku ndek lagu karena luwek nain para ulama datang menginjak Pancor ini. Jadi kalau orang baik datang ke tempat kita, itu doa. Jadi pelungguh sudah kita semua mendukung Nurul Mukhlisin nih. Mudah-mudahan maju berkah insya Allah. Nah, untuk semua yang hadir di sini, banyak tokoh-tokoh dari semua elemen di Lombok Tengah. Mohon Lombok Tengah untuk jaga kekompakannya. Karena mata Indonesia, bahkan mata dunia itu menuju ke Lombok Tengah ini, karena ada hal-hal yang menarik perhatian ya. Nah, ini mengharuskan kita untuk menjaga kekompakan ya, semua Bapak-bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi muslimat muslimin nggih. Terima kasih nih ibu-ibu datang kemari meninggalkan rumahnya, mungkin juga ada satu dua hal yang harus dikerjakan tapi memilih untuk hadir di pengajian. Jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ibu-ibu semua muslimat diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang terbaik, dilipat gandakan pahala untuk muslimin juga. Demikian yang saya sampaikan. Tunas maaf
Apabila ada kekhilafan dan kesalahan, mari kita tutup bersama dengan kita syafaat nih dan doa. Tiang pimpin nih kita bersyafaat. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwani ikhwani minal anbiya wal mursalin wa ashabi kullin wa ahli kullin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. لصاحب الحزب والطريقة سيدي الشيخ مولانا محمد زين الدين بن عبد المجيد الفنشاري ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمشايخه ولمشايخه وإن علوا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت. Itulah kalimat yang hak yang atasnya kita hidup dan atasnya pula kita meninggal. Wa 'alaiha nub'atsu dan atasnya pula kita akan dibangkitkan insyaallah taala minal aminin, termasuk orang-orang yang diselamatkan, diamankan dari siksa kubur dan siksa hari akhirat kelak. Bimanihi wa karamihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi astaghfirullahal azim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي. Silakan kalau ada yang mau melontar untuk Nurul Mukhlisin, silakan. Wansyurhum fil asyaya wal bukar Rabbana. Sila melontar, sila melontar. Sila ibu-ibu sila dari sini. Imam minal fitan rijalaha ala sunan wansurhum fil asyaya wal bukar Rabbana ya dhal jalali wal minan wansurhum liwa'a nahdatil watan وفضلا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكار ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وفضلا دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمرتك فسبحت بها العصا أروت الجيش بماء هبير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني وظاهري أمرتك فسبحت بها العصا أروت الجيش بماء هبير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني وظاهري أمرتك فسبحت بها العصا أروت الجيش بماء هبير على معاشي ومعادي وعلى ذريتي وبديني. Sallallahu alaihi alaika ya Rasulullah, sallallahu alaihi alaika ya Habib Allah, sallallahu alaihi alaika ya Syafi'ul Muznimin, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, Allahumma syafi'u fina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma taqabbal wa wasil sawaban misla sawabi ma qara'na wa hadiyatan minna ila ruhi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi ikhwani minal anbiya wal mursalin, summa ila arwahi ulama wa syuhada was salihin, summa ila ruhul مؤسس نهضة الوطن دين إسلامية نهضة البنات دين إسلامية مولانا الشيخ محمد زين بن عبد المجيد ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح من له تعلق بنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم احفظ هذا المعهد واجعله معهدا مباركا محفوظا معمورا بالطلاب والطالبات مدى الأيام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بانتهاء الدعاء فانتهت برامجنا في هذا اليوم المبارك ولاتمامكم نقدم لكم فائق الشكر والتقدير والعفو منكم على الخلل فهيا بنا نختتم برامجنا بقراءة الحمد لله سويا. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan baik dalam penyambutan, pelayanan dan penyampaian, kami mewakili panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah kami himbaukan untuk jangan beranjak dulu, duduk kembali. Kami minta himbauan kepada semua para jamaah, santriwan, santriwati, semua tulab, talibat,
Untuk jangan beranjak dulu, jangan berdiri. Ada acara selanjutnya niki. Jangan berdiri dulu niki. Untuk keamanan, untuk segera diatur para jamaah. Acara selanjutnya ziarah makam ke Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Muhammad Asy'ari Kiha yang diiringi oleh lagu Rindu Muridmu oleh tim paduan suara Pondok Pesantren Nurul Mukhlisin Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Sekali lagi kepada para silakan kepada semua jamaah niki untuk duduk kembali karena mungkin ada pembagian dulang niki, sila. Untuk semua para jamaah duduk kembali, mengatur tempat seperti sedia kala.